Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Oke, untuk kelancaran dari pembuatan video ini, kalau ada masukan atau yang mau ditanyakan, kawan-kawan boleh mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Baiklah, untuk lebih singkatnya kita lanjut proses penggambaran yang mana pada awal kita akan membuat sebuah circle yang berfungsi untuk membuat sisi bagian luar dengan menggunakan perintah rektangular. Kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita isi dengan 132 kali 132. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sebuah garis bantu di sisi diagonal, kemudian di sisi bagian tengah dengan membuat line, kemudian di sisi bagian kiri, sisi bagian tengah, kemudian di sisi bagian tengah. Kemudian semua garis bantu kita ganti terlebih dahulu menggunakan center line, kemudian kita ganti dengan menggunakan berwarna merah. Untuk tahap awal kita buat terlebih dahulu itu adalah circle di sisi bagian kiri sebelah atas, di mana jaraknya itu kita gunakan garis bantu adalah line. Ini adalah 96 dibagi 2 itu adalah 48. Maka kita arahkan kursor ke atas, kita isi 48. Kemudian kita arahkan ke sisi bagian kanan. Terjadi sebuah perpotongan. Perpotongan ini yang akan kita jadikan adalah untuk proses pembuatan circle dengan diameter 8. Kemudian garis bantu tadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah array polar. Bisa dengan array polar, bisa kawan-kawan copy secara langsung di sisi bagian atas ke sisi bagian bawah dengan 96, atau menggunakan array polar. Jadi langsung ke empat-empatnya yang kita buat. Kemudian di sini select object, kita klik objeknya, kemudian kita spasi, kemudian base point atau center pointnya, kemudian ini kita isi 4. Secara otomatis keempat buah circle ini akan terbuat secara langsung. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis bantu dari 114. 114 kalau kita hitung bagi menjadi 2 itu sama dengan 57. Maka kita buat garis ke atas itu adalah 57. Kemudian kita arahkan ke sisi bagian sebelah kanan. Garis ini pun kita buat menggunakan array polar ke 4 sisi. Nah, maka ini kita isi juga 4 untuk memudahkannya. Kemudian kita spasi. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis. Kalau kita lihat di sini ini adalah 20, maka ke sisi bagian atas 10, ke sisi bagian bawah itu adalah 10. Maka kita gunakan perintah di sini terlebih dahulu. Jadi kita gunakan perintah offset. Offset di sini kita isi 10. Kemudian kita klik garis ini kita arahkan ke atas, kita klik garis ini kita arahkan ke bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis di sini. Kalau kita lihat di sini adalah ada sebuah rektangular di mana persegi dengan ukuran itu adalah 87 mm. Kita buat terlebih dahulu rektangular dengan ukuran 87,87. Kemudian kita putar rektangular ini dengan menggunakan perintah rotate. Kemudian kita ambil titik tengahnya, kita putar sejauh 45 derajat. Kemudian rektangular ini kita pindahkan dengan menggunakan perintah M atau move. Kemudian kita ambil titik poin tengahnya, kemudian kita pindahkan ke titik bagian tengah dari rektangular yang pertama. Kemudian kita lanjutkan, maka di sini kalau kawan-kawan lihat ini ada terjadi sebuah perpotongan. Nah, rektangular ini kita ganti juga dengan menggunakan MA, kita ganti juga berwarna merah agar kita mengetahui bahwasanya ini adalah garis bantu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis putus antara titik ini ke titik bagian atas. Kemudian di sini ada terjadi perpotongan, kita buat di sini adalah circle TTR.
Kemudian kita buat dengan radius itu adalah 7,5. Kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 7,5. Begitu juga untuk sisi bagian bawah. Kita gunakan circle, kita ketik TTR, kemudian kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 7,5. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Kita klik kanan, kemudian kita hapus. Kemudian kita lanjutkan menghapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kalau kawan-kawan lihat di sini ada, kita buat sebuah garis penghubung, di sini kita buat garis penghubung. Maka gambar kita di sisi bagian bawah itu sudah selesai. Kita gunakan perintah polar array yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menduplikatkan gambar ini ke 4 buah sisi. Nah, sebelum kita melanjutkan itu, terlebih dahulu kita buang garis bantu ini. Kemudian kita lanjutkan menggunakan perintah array polar. Kemudian kita select objek, ini adalah radius ini, garis ini, kemudian radius. Kemudian kita oke-kan. Kemudian di sini ada center point. Center point-nya adalah di sisi bagian tengah. Kita ganti ini adalah 4. Maka secara otomatis dia akan menduplikatkan dengan sudut di antaranya adalah 90 derajat. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Kita klik kanan, kita hapus semua garis yang tidak diperlukan. Ini kita hapus garis. Kemudian kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian garis center line. Nah, di mana center line ini adalah dari circle yang kecil. Kemudian garis bantu ini kita ganti dengan jarak yang lebih rapat lagi garisnya dengan cara klik kanan properties. Kemudian kita ganti ini adalah 0,5. Kemudian kita ganti mengikuti aturan ini dengan menggunakan perintah MA, kemudian kita klik garis bantu semuanya. Maka secara otomatis dia akan mengikuti aturan yang sebelumnya. Kemudian gambar kita sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi di sini adalah linear, ini adalah titik ini dengan titik ini. Mohon maaf bukan linear, tapi itu adalah elipsoidnya. Lantaran dia dengan memiliki sudut kemiringan. Nah, di sini adalah 87. Kemudian dengan linear di sini di sisi bagian luar itu adalah 132. Kemudian center line dengan center line di sini adalah 96, garis di sisi bagian atas dengan sisi bagian bawah itu adalah 114. Kemudian dilanjutkan dengan elipsoidnya juga, itu adalah sisi miringnya ini, itu adalah 20. Kemudian radiusnya itu adalah radius 7,5. Dan diameter yang di bagian sisi kanan itu adalah dengan diameter, di sini dengan diameter itu adalah diameter 8. Oke, maka gambar kita sudah selesai. Mungkin sangat membantu buat kawan-kawan yang ingin melatih AutoCAD secara otodidak. Oke, sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.